Maka kita berterima kasih kepada para masyaikh, jazakumullah ahsan jaza, sehingga kami pulang bermasyarakat merasakan betapa besar keberkahan tarbiyah ini. Kepada Kiai Wahid Zaini, kami mengaji tentang ilmu mustalah hadis. Kami diajari tentang sejarah Nahdlatul Ulama. Bahkan kami diajarkan satu kaidah yang terus teringat: jangan pernah fanatik buta terhadap figuritas. Kepada Kiai Haji Zuhri Zaini, kami mengaji bagaimana cara memahami kitab dengan baik. Di hari Jumat beliau menugaskan kami untuk menerjemahkan syarah Jurmiyah, lalu dibuatkan satu kesimpulan. Dan di hari Selasa kami mengaji Al-Quran kepada beliau. Kepada Kiai Haji Abdul Haq Zaini, kami belajar tentang ilmu kehidupan yang teringat diantaranya suatu malam ketika biasalah seorang santri kadang-kadang sumpek di asrama, berhibur ingin dekat kepada kiai. Saya masuk ke belakang, beliau ada di teras, telanjang dada sambil cangkruan bersama para santri khidmah. Kalimat yang terus terngiang dan tercatat rapi, beliau dawuh, jadikanlah setiap permasalahan sebagai zikir. Seolah beliau telah membaca bahwa kehidupan nanti akan ada ujian dan ujian, yang semua itu jangan dianggap beban, tetapi jadikanlah biji-biji tasbih yang terus berputar. Begitu pula kepada Kiai Haji Nur Hatim Zaini, kami mengaji ilmu tauhid kifayah, bagaimana tauhid itu pada wilayah pemahaman manusia, pada wilayah keterbatasan akal manusia, taslim bukan melampaui wilayah ilmu Allah. Maka seringkali pengasuh kita menyampaikan ini takdir, tetapi sebelum mengetahui takdir itu kita harus berikhtiar. Ya, termasuk saya ada di sini adalah takdir. Alhamdulillah, takdir yang baik. Dan kami mendengar dari senior kami bahwa santri Nurul Jadid belum benar-benar mendapatkan stempel resmi kalau belum ditangani oleh Ki Hasan Abdul Wahid. Dan alhamdulillah sudah ditangani. Wirid di saf pertama sebelah kiri beliau. Saya beranggapan sudah serentak dengan yang lain. Ternyata menganggap diri sudah serentak itu yang ditangani oleh beliau. Hati-hati dengan ikhtirarun nafsi, menganggap bahwa kita sudah cocok, bahwa kita sudah serentak sama dengan yang lain. Mundur beberapa soft, ternyata beliau masih jauh, ontur ke belakang, karena saya tidak ingin jauh dari beliau. Di pintu belakang, ontur, akhirnya pulang ke asrama, alhamdulillah. Tetapi beberapa waktu hari yang berlalu, sholat isya kami dilihat oleh beliau, elerek, tiba-tiba mengampar sejadah, satu sejadah dengan beliau. Alhamdulillah, selesai berarti sudah. Mungkin yang disuruh pergi adalah setannya. Ontur,
setannya yang masih ikhtirar, setannya yang masih menganggap baik, setannya mungkin yang menganggap engkau salah apa. Tetapi ketika beberapa hari merindukan bahwa tetap ingin ridho beliau, akhirnya dirangkul satu saf. Begitulah guru-guru kita mengajari, baik secara teori, praktek, isyarah maupun langsung. Rahimahullahu ta'ala ajmain. Dan sebagaimana para santri yang lain, kami segan, kami merasa sungkan untuk kenal dekat dengan Kiai Fakih Zawawi. Tetapi dilalah suatu ketika ada insiden kecil yang dibalik peristiwa itu ada hikmah luar biasa, menjadi akrab dan mendapatkan jazaan khusus. Waktu itu sedang ada pengarahan, beliau mengarahkan santri karena ada evaluasi. Santri sering bikin pelanggaran, tingkat pelanggarannya cukup meningkat. Lalu beliau menyebutkan, arwah lemah lembedoreng anak-anak santri amain silat. Jangan katuana zaim, dia mah zaim. Saya tidak pernah belajar silat di sini. Walaupun kadang-kadang ia bergaya silat, meniru gerakan teman-teman. Tiba-tiba difitnah. Ini kan kalau tersinggung bisa suudzon. Akhirnya dengan ma'ar katanya tadi, dari bahasa serapan bahasa Arab, berdiri gemetaran. Di mana ini orangnya ini. Akhirnya keesokan hari ada orang ngasih salam, beda salam dari kancatan gula. Siapa? Fulan. Ada apanya? Seorang abangi banyak mana sambihan. Anak kefaki. Pas tak tuka, aduh, kebayi tameng baban. Dan betul beliau manggil Zaim sini. Benar Ananda yang demikian? Bukan Kiai. Oh masya Allah, ya sudah. Ini ada jazaan hizib, alhamdulillah. Hizbus Suryani. Tapi beliau ngasih catatan, mun kita akabin jak baca. Waktu itu kita hanya imla, menulis saja.